Hari ini Komisi 5 membahas mengenai serapan anggaran untuk mitra kerjanya, itu Komisi 5, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, dan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Secara keseluruhan, itu ada 2 kementerian masih di bawah 50%, yaitu Kementerian Perhubungan dengan Kementerian PUPR. Yang 50% hanya Kementerian Desa. Tapi namun demikian, dari keseluruhan atau ketiga kementerian itu, pada dasarnya telah melakukan serapan-serapan anggaran yang masih sangat diharapkan untuk ditingkatkan. Sebab apa? Karena kita tahu persis bahwa saat sekarang ini pandemi COVID, dan saat sekarang juga kita tahu bahwa kuartal kedua pertumbuhan ekonomi itu minus 5, sekian persen, begitu dalamnya minus pertumbuhan ekonomi kita. Nah, satu-satunya cara sebenarnya untuk meningkatkan kembali, mendorong kembali pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga, harusnya anggaran itu yang menjadi satu-satunya cara untuk bisa anggaran itu cepat dialokasikan kepada seluruh sektor, ya, utamanya di sektor-sektor bersifat kemasyarakatan. Nah, kalau tidak dilakukan ini, khawatir di kuartal ketiga itu bisa minus lagi. Tapi dalam kondisi-kondisi seperti ini saya melihat mudah-mudahan kuartal ketiga itu mungkin masih minus, tapi mungkin minusnya antara 1 sampai 0%, ya. Tetapi lagi-lagi sangat ditentukan pada semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kementerian. Harapan saya sebenarnya adalah bagaimana menggenjot anggaran ini atau membelanjakan anggaran ini supaya lebih cepat pergerakan-pergerakan ekonomi masyarakat. Sekali lagi saya katakan bahwa hanya dengan cara mendorong APBN untuk dicairkan dan dianggarkan dan digunakan cepat, itulah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebenarnya yang paling menjadi harapan meningkatnya pertumbuhan ekonomi itu dari sektor konsumsi. Dari sektor konsumsi itu 5,6% loh. 56% yang menjadi kontribusi di dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi 56% itu besar. Nah, oleh karena itu kita apresiasi juga Kementerian PUPR memberikan satu proyek-proyek yang bersifat kemasyarakatan yang langsung kena pada masyarakat dan otomatis konsumsinya itu bisa meningkat dengan adanya pekerjaan-pekerjaan itu. Saya kira itu evaluasi saya secara umum. Bisa dikasih contoh ya program Kementerian PUPR langsung kepada masyarakat? Program Kementerian PUPR itu misalnya bantuan bedah rumah BSPS. Bantuan proyek-proyek P33AI, ya, irigasi kecil, yang anggarannya satu irigasi itu mulai dari secondary tersier ke tersiernya, jadi dibikinkan irigasi kecil langsung ke sawahnya mereka, ya. Jadi itu program yang paling menentukan hajat hidup orang banyak di bawah. Kenapa? Setiap proyek, satu proyek itu anggarannya cuma 193 juta. Dan itu tidak ditender. Diberikan kepada rakyat untuk mengerjakan. Itu yang contoh pertama. Contoh yang kedua adalah program Kotaku. Program Kotaku itu bagaimana suatu program yang mengarahkan ke anggaran itu untuk kepentingan kebersihan kelurahan, misalnya membangun drainase yang baik, paving block, sehingga kekumuhan itu tidak ada. Program-program seperti inilah sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat, dan sekaligus kami juga sangat mendorong itu agar supaya pergerakan ekonomi ini di bawah ini lebih cepat lagi, sehingga nanti pada kuartal keempat nanti kita sudah bisa positif. Kalau ini semua berjalan positif nanti akhir tahun, taruhlah 1+1 saja itu sudah lumayan, ya. Nah, sehingga masuk kita tahun anggaran berikutnya, mudah-mudahan sudah ada baseline sehingga kita tidak negatif lagi. Kalau pembangunan irigasi sendiri yang dimulai dari situ sudah berjalan?
Jadi hampir saya katakan itu tadi, seluruh program-program kemasyarakatan PUPR, Kementerian Perhubungan, itu hampir sudah berjalan. Tetapi lagi-lagi saya katakan itu dimaksimalkan. Kalau masih ada sisa, itu dipercepat. Ya, agar supaya ini bisa bergerak. Saya kira itu. Kalau di desa sendiri, kalau Anda hitungannya, desa yang diinginkan oleh pemerintah ini desa seperti apa? Sebenarnya ini sudah dianggarkan jauh-jauh hari. Kita sudah susun petanya. Kementerian PU juga sudah memaparkan peta-peta lokasinya. Bagi kami adalah bagaimana mendorong realisasi itu. Ya, itu intinya. Sebab ini memang program strategis nasional untuk kepentingan rakyat. Itu sudah ada baseline-nya, sudah ada perencanaannya. Sisa sekarang bagaimana didorong itu lebih kencang lagi supaya jangan 50%, kalau bisa 100% bulan depan gitu loh. Ya itu yang saya harapkan, ya. Anggaran ke pesantren itu adalah termasuk sebenarnya anggaran masuk PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, ya. Yang tadinya kan tidak ada dalam anggaran. Makanya dilaporkan kepada kita tadi bahwa ada anggaran 1,67 triliun itu untuk PEN, ya, Pemulihan Ekonomi Nasional, ada food estate dan kawasan industri, dan apalagi ada satu lagi, itu tambahan-tambahan anggaran yang mengarah kepada pemulihan ekonomi nasional.